Halo, apa kabar Sobat Lentera? Kembali lagi bersama saya Anjung Purbawi dalam Suara Rakyat. Dan kali ini kita akan membahas tentang tarif feeder Trans Semanggi sudah ramahkah bagi penumpang? Kita tentunya tidak akan membahasnya sendiri. Saya sudah ditemani dengan Ibu Aning Rahmawati, Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, sehat Mbak Anjung. Alhamdulillah. Iya Bu Aning. Ini kan kalau berbicara tentang yang lagi rame ya Bu ya, tarif feeder Trans Semanggi. Kalau menurut Ibu sampai hari ini, apakah ini sudah bisa dikatakan sukses begitu Bu? Kalau juga masyarakat bertanya-tanya juga nih, ini tarifnya sudah ramah nggak sih sebenarnya buat masyarakat Surabaya? Gimana Bu? Jadi sebelum kita bicara tentang tarif, kita melihat dulu ya existing dari transportasi publik Kota Surabaya. Jadi sebetulnya kalau sesuai dengan undang-undangnya bahwa pemerintah itu wajib untuk menyediakan transportasi publik yang terjangkau. Tentunya kita bicara tarif kalau terjangkau ya, nyaman, kemudian memenuhi mobilitas masyarakat kota. Nah, dari situ sebetulnya sudah menjadi kewajiban untuk menganggarkan. Nah, kalau kita berbicara tarif berarti subsidi, gitu ya, subsidi pemerintah kota, anggaran pemerintah kota bagi masyarakat Surabaya khususnya untuk feeder, karena yang baru kita launching kemarin adalah feeder, maka sesuai dengan yang diajukan oleh Dinas Perhubungan bahwa tarif feeder ini dirancang untuk masyarakat dengan nilai Rp5.000 untuk umum, untuk siswa pelajar 2.500. Ada yang free nih, lansia gitu ya, bisa free. Nah, cuman kita masih menunggu perwali karena setiap apa yang terkait dengan retribusi yang masuk dari pemerintah kota Surabaya harus ada landasan hukum atau pijakan hukumnya berdasarkan sebetulnya sudah ada kajian yang namanya ability to pay sama willingness to pay. Jadi kemampuan bayar masyarakat berapa, kemauan bayar masyarakat berapa. Kalau dia mampu tapi tidak mau begitu ya, otomatis itu tidak diberlakukan untuk masyarakat. Nah, berdasarkan willingness to pay sama ability to pay-nya itu 2.500 untuk pelajar. Nah, kalau kita bandingkan dengan kota lain yang menggunakan juga transportasi publik dan sudah masif, yaitu Semarang. Sebetulnya Semarang itu 3.500 sudah kemana-mana begitu ya. Nah, ini kondisi Surabaya 5.000 ini sebetulnya masih kita lihat nanti ya setelah itu di launching, kemudian diberlakukan tarif setelah masa sosialisasi 7 hari dari pemerintah kota. Nanti kita lihat surveinya. Secara pemenuhan kebutuhan transportasi seperti apa. Kebetulan ini kan load faktornya naik terus ya, 2.600 per hari itu sudah bagus untuk skala sosialisasi. Nah, tinggal nanti disurvei lagi tarifnya. Ini tarif untuk feeder sekian 5.000 ini satu tarif untuk berapa lama? 2 jam. Nah, 2 jam itu harusnya kita mau pergi kemanapun juga selama 2 jam dan selama menggunakan feeder ataupun Surabaya Base, kan kita ada yang feeder itu kan pengumpan, jadi masuk ke area pemukiman. Kemudian untuk terang atau di area perkotaan itu sendiri kita ada namanya Surabaya Base sama Trans Semanggi. Nah, untuk Surabaya Base perpindahan dari feeder ke Surabaya Base ini selama 2 jam masih pakai angka Rp5.000. Oh, begitu. Tapi untuk ke Trans Semanggi masih belum bisa karena Trans Semanggi ini kalau Surabaya Base masih pakai APBD Kota Surabaya, Trans Semanggi ini Kemenhub, bantuan dari Kemenhub. Mereka punya tarif sendiri. Jadi kalau dari feeder ke Trans Semanggi, misalnya di Mer ya, dari jalur feeder yang ada di Penjaringan Sari, koridor Penjaringan Sari, berpindah ke Trans Semanggi masih harus nambah. Dari 5.000 ditambah 6.000. Nah, itu kan sangat tidak efektif. Makanya pemerintah kota mengajukan perubahan tarif kepada Kemenhub agar ditinjau ulang untuk bisa satu tarif sama dengan Surabaya Base. Oh, baik. Ya, Bu Aning, kalau tadi sudah dijelaskan di awal banyak sekali sebenarnya pertimbangan ketika transportasi ini untuk Kota Surabaya sendiri. Kalau menurut Bu Aning sendiri secara global begitu Bu, melihat Surabaya ini ada hampir jam-jam tertentu, apalagi jam pulang kerja begitu, kemacetan luar biasa ya di beberapa titik. Nah, apakah dengan adanya feeder transportasi ini memang bisa mengurai kemacetan gitu atau gimana? Ini kayaknya Mbak Anjung ini
waktu pulang pergi kerja ini melewati titik-titik sering kemacetan. terjebak Saya sendiri juga apa namanya tidak biasanya begitu ya, dalam beberapa bulan terakhir ini biasanya mulus-mulus saja, ini sudah mulai macet sekali begitu, sudah tidak seperti biasanya. Nah memang ada beberapa kendala transportasi publik di kota Surabaya ini. Kalau mau dibuat jalur atau lajur khusus misalnya ya seperti di Jakarta, itu kan enak sekali kita naik transportasi publik itu punya jalur khusus sehingga bebas macet gitu kan, sehingga mendapat prioritas dari pemerintah. Sementara kalau di Surabaya nggak bisa, karena mungkin di titik-titik tertentu bisa ya, tapi di banyak titik nggak bisa karena lebar jalan tidak seperti yang di Jakarta. Lebar jalan di Surabaya itu terbatas, kalau ditambah lajur khusus itu bisa menambah kemacetan, sehingga kita mensiasati dengan apa namanya yang namanya SIUTS gitu ya, yang bisa untuk bis, namanya bis priority. Jadi bis priority itu memberikan prioritas kepada bis Surabaya, bis Transmanggi, dan ini juga nanti feeder. Ketika mereka lewat itu lampu hijaunya lebih lama, kemudian apa namanya lampu merahnya lebih sebentar gitu ya, sehingga bebas macetnya di situ. Nah, bagaimana kita mengurai kemacetan? Apakah optimis nanti feeder bisa mengurai? Kita menyiapkan beberapa hal. Yang pertama regulasi. Regulasi ini aturan untuk pembatasan kendaraan pribadi. Kebetulan namanya Raperda Transportasi ya. Itu nanti akan kita godok. Masuk di Prolegda kemungkinan 2024. Nah itu nanti ada traffic demand management, manajemen transportasi. Kemudian sekarang kerjasama dengan BRIN untuk mengatur apa namanya tadi mobilitas dari transportasi publik priority, karena lajur khusus ini masih belum bisa ya di Surabaya. Nah kemudian feeder bisakah mengatasi kemacetan ketika nanti itu tadi prasarana yang kita siapkan ya, prasarana non fisik. Nah 2023 ada 52 feeder. Sampai dengan 2028 nanti ada penambahan 5 koridor, 5 kali 10, 50, 50, 50 dikalikan berapa ini? 2023 kalikan 5, hampir sekitar 250 feeder gitu ya. Nah diharapkan ketika ketercukupan kendala masyarakat selama ini itu ada pada apa? Ada pada mereka habis turun dari Surabaya Bis atau Transmanggi mau ke rumah masih harus pakai motor lagi kan, masih harus pakai kendaraan pribadi. Nah itu kan sangat tidak efektif. Nah diharapkan dengan adanya feeder sampai ke pemukiman 80% pengguna transportasi atau kendaraan pribadi dari masyarakat kota Surabaya itu motor. Diharapkan motor ini bisa berpindah. Ini nanti kita ukur terus. Tapi feeder ini juga membuat seperti halte pemberhentian gitu juga nggak sih Bu? Kan biasanya kalau ada beberapa halte terus kemudian kan keluar feeder ini tidak bersamaan otomatis kan ya, biar jamnya juga lebih efektif. Apakah ini juga dibentuk hal yang serupa begitu Bu? Ya. Tahan terlebih dahulu Bu, kita akan lanjutkan usai yang satu ini. Tetaplah bersama kami.
Sobat Lentera kembali bersama kami dan masih membahas tentang feeder yang menjadi salah satu perhatian bagi masyarakat Surabaya. Bagaimana Bu Aning kalau tadi saya bertanya bahwa feeder ini apakah nanti juga akan ada tempat pemberhentian begitu? Kalau tadi sudah dikatakan Bu Aning kan seharusnya feeder ini bisa meminimalisir nih halangan-halangan buat masyarakat. Biasanya naik ini di sini sudah berhenti, ternyata waktu masuk ke pemukiman harus naik kendaraan umum lagi, ini kurang efektif. Nah, nanti diusahakan feeder ini bisa berhenti ke daerah pemukiman begitu. Nah, apakah feeder-feeder ini juga akan ada tempat pemberhentian? Nah, kemudian untuk mengatur jaraknya agar masyarakat yang satu dan lainnya menunggunya tidak terlalu lama, bagaimana Bu? Ya, jadi feeder ini bukan diupayakan masuk permukiman, bukan begitu Mbak Anjung. Lebih dekat ini begitu ya Bu? memang untuk pemukiman. Jadi feeder ini memang transportasi yang istilahnya pengumpan ya, menghubungkan antara Surabaya Bis yang di perkotaan dengan area permukiman, sehingga memang diperuntukkan untuk area permukiman. Nah, haltenya juga halte khusus. Nah, makanya di 2024 itu satu dari prioritas pembangunan Kota Surabaya adalah transportasi publik, sehingga anggaran juga otomatis digelontorkan ke sana. Kita lihat ada 516 kebutuhan halte di Kota Surabaya, yang masih tersedia hanya 49 halte. Jadi kan masih 500-an yang belum. Nah, jadi pertanyaannya Mbak Anjung tadi, memang halte-halte ini nanti akan kita bangun. Sekarang ini kan posisinya bus stop ya, rambu stop. Jadi halte ini kemarin makanya ada sempat ibu-ibu yang protes ya, kepanasan begitu, terus kalau malam begitu kan bahaya begitu kan. Makanya ini secara bertahap kita akan penuhi untuk halte-halte tersebut sehingga masyarakat lebih nyaman, karena seperti feeder ini tidak bisa berhenti sembarangan toh, seperti misalnya kita pakai mikrolet berhenti mau naik gitu kan, enggak. Jadi mereka berhentinya ya di rambu stop, di halte gitu ya. Jadi feeder stop, jadi halte-halte yang memang disediakan untuk feeder. Dan apa namanya, seperti kereta api eksekutif begitu ya, pemberitahuannya ada secara automatically begitu, ada mesin. Sekarang sampai di mana, masyarakat tidak perlu bingung. Sehingga memang kita akui dari pemerintah kota secara anggaran itu hanya 0,6% dari APBD Kota Surabaya yang nilainya 11,3 triliun itu hanya 0,6%. Begitu ya Bu, berarti memang kedepannya akan lebih dilengkapi untuk pemberhentiannya seperti itu ya Bu ya? Bertahap. Jadi kita sudah hitung begitu ya untuk kebutuhan ketercukupan halte, karena memang feeder itu juga mahal, terus biaya maintenance-nya juga mahal begitu ya, sehingga diharapkan nanti kedepannya itu terpenuhi secara bertahap. Baik Bu Aning, kalau tadi di awal kita sudah sempat membahas tentang tarif ya, yang dinyatakan bahwa seharusnya memang tidak memberatkan masyarakat seperti itu. Kemudian menurut Bu Aning sendiri untuk sistem pembayarannya bagaimana Bu? Seharusnya tuh bisa memudahkan penumpang atau mungkin setuju atau tidak kalau Bu Aning dikatakan ada durasi waktu pembayaran begitu? Ya, jadi yang pertama memang saat ini pakai cashless ya, yang ada menggunakan QRIS atau e-money yang dipunyai oleh masyarakat, itu bisa dipakai. Cuman masih banyak, kalau saya kemarin sempat menggunakan transportasi publik di Semarang itu mereka grafik penumpang atau load factornya tinggi sekali, jadi banyak yang naik itu karena mereka bisa bayar pakai fresh money. Nah, ini kemarin coba dijajaki oleh Dinas Perhubungan, apakah memungkinkan pakai fresh money, jadi yang kalau sudah ditaruh tidak bisa diambil lagi, aman, menghindari kebocoran, apakah memungkinkan? Nah, itu juga masih masih dikaji. Ada lagi menggunakan kartu berlangganan. Saya kira dengan kartu berlangganan itu mengurangi intensitas untuk mereka harus tuker ngisi e-money, atau kalau misalnya kesulitan QRIS begitu kan, dengan kartu berlangganan itu masyarakat cukup simpel. Jadi bayar di depan sekali atau bayar di belakang sekali sudah bisa pakai kayak begitu. Terus kemudian Bu, kalau tadi sempat disinggung bahwa di awal bahwa memang tidak diharapkan tidak memberatkan masyarakat, tapi pada prakteknya begitu Bu, kemudian akankah mungkin ada perubahan tarif untuk feeder ini Bu? Ya, sangat memungkinkan. Jadi
Kira-kira dalam kurun waktu berapa lama harus menjadi masukan nih buat DPRD juga buat Pemkot Surabaya untuk menurunkan tarif begitu? Jadi begini, kita berlandaskan kepada tadi yang saya sampaikan di depan, undang-undangnya itu ya, terkait dengan penyediaan transportasi publik ini memang kewajiban dari pemerintah kota. Sehingga nanti masalah kurun waktu berapa, kalau Perwali itu sangat dibandingkan dengan Perda itu sangat mudah untuk ketika kita mau melakukan proses perubahan. Kalau Perda kan minimal 3 tahun itu bisa direvisi, bisa diperbaharui lagi. Nah, kalau Perwali ini bisa sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat Kota Surabaya. Misalnya tarifnya hasil yang paling penting adalah ada landasannya. Misalnya berdasarkan kajian secara intensif, secara survei, masyarakat ternyata keberatan dengan tarif 5.000 misalnya. Itu bisa diajukan kepada pemerintah kota, sekaligus nanti bisa dilakukan proses perubahan terhadap Perwali yang ada. Kalau untuk jangka waktunya masih belum tahu ya Bu? Atau memang harus melihat survei dulu di masyarakat berapa pekan begitu, berapa lama begitu? Iya, jadi kita harus mendasarkan kepada kebutuhan masyarakat ya, kebutuhan masyarakat, karena 5.000 itu sudah berdasarkan kajian ability to pay maupun willingness to pay. Nah, kalau sudah kajiannya bicara seperti itu ya dipraktekkan, tapi kan secara di lapangan masyarakat yang merasakan gitu, apalagi dengan kondisi mungkin nanti 2023 ada resesi dan yang lain-lain begitu ya. Nah, itu bisa kita tinjau ulang. Kalau menurut Bu Aning sendiri sejauh ini bagaimana ini operasional feeder di Kota Surabaya, mulai dari fasilitas, kemudian juga tarif dan respon masyarakat sendiri bagaimana Bu? Jadi begini, kalau saat ini kita belum melihat karena masih gratis ya, belum melihat masih gratis, makanya kemarin saya minta kepada Dinas Perhubungan untuk survei kecil-kecilan lah terkait dengan yang menggunakan feeder ini, apakah memang berdasarkan kebutuhan atau ingin mencoba. Karena ada transportasi baru seperti itu ya, dan free, gratis begitu. Nah, nanti baru kita bisa melihat setelah Perwalinya keluar, tarifnya diberlakukan. Nah, itu baru kita bisa melihat animonya. Kalau saat ini memang animo 2.600 per hari itu sudah sangat bagus, sudah sangat luar biasa untuk moda transportasi baru yang diluncurkan. Hanya saja mereka mencoba ataukah memang sudah menjadi kebutuhan untuk berpindah seperti itu. Baik, kembali lagi kalau untuk transportasi feeder itu selain harga, kemudian tempat pemberhentian yang kita bahas juga, lalu bagaimana dengan SDM-nya Bu? Kalau menurut Bu Aning, apakah ini harus lebih ketat yang bisa masuk menjadi SDM gabung ke feeder ini? Kita akan bahas usai yang satu ini. Pemirsa tetaplah bersama kami.
Masih bersama Suara Rakyat. Baik, Bu Aning, kita bahas tadi tentang SDM, Bu. SDM untuk feeder ini sendiri. Masyarakat kan tentunya tidak hanya melihat harga. Terkadang mereka juga nyaman bukan karena sekitarnya, juga karena SDM yang sudah tergabung dengan feeder ini cukup amankah buat mereka, karena ini mereka di lapangan, kemudian anak-anak masih sekolah juga mereka masuk kadang tanpa orang tua dan lain sebagainya. Kalau sejauh ini bagaimana, Bu, untuk SDM? Jadi Dinas Perhubungan Kota Surabaya kemarin merekrut, yang melamar ke Dinas Perhubungan ada 520, yang dipakai 320, hampir sebagian besar sesuai dengan amanah dari wali kota ya, untuk pemberdayaan feeder yang menggantikan rute existing gitu ya, sehingga supir-supir angkot, anaknya supir angkot, kalau supir angkotnya ini sudah tua tidak memenuhi standar, anaknya yang dipakai itu fungsinya untuk pemberdayaan mikrolet atau apa namanya, Mbak, angkot yang rutenya diambil oleh feeder, sehingga secara otomatis terjadi perubahan kultur ya, perubahan kultur dari apa namanya, yang biasanya mereka harus biasanya mereka mau berhenti, mau turun, mau makan sembarangan, tidak ada masalah. Nah, sekarang ada standar pelayanan minimal atau SPM, tidak boleh makan minum di dalamnya. Kemudian juga secara aplikasi juga sudah ditentukan mereka harus berangkat jam berapa, harus tiba di halte ini jam berapa, itu semuanya diatur. Nah, ini tentunya tidak mudah, sehingga Dinas Perhubungan melakukan proses pembinaan. Terkait dengan keamanan bagaimana, Dinas Perhubungan memberikan jaminan ya terkait dengan keamanan dari feeder ini, baik itu melalui SDM-nya, kemudian juga rancangan desain dari mobilnya ini juga ada desain khusus dari pemerintah Kota Surabaya, kayak kursinya itu kan sudah dipisah, laki-laki perempuan sendiri gitu ya. Ini saya CCTV-nya juga kemungkinan masyarakat Kota Surabaya sangat ingin mendapatkan keamanan itu, karena tadi ya salah satunya desain dari pintu. Desain dari pintu ini kan otomatis hanya sopir yang bisa, namun setiap feeder dilengkapi dengan helper. Jadi helper ini memang sudah didesain, dirancang untuk memberikan kenyamanan, keamanan pada penumpang. Insya Allah dari pembinaan Dinas Perhubungan, kemudian helper yang ada, kemudian juga desain dari feeder itu sendiri, insya Allah memberikan tingkat keamanan dan kenyamanan yang tinggi. Pada GPS-nya kan juga ada gitu ya, jadi sudah terhubung dengan aplikasi Google, jadi posisi di mana itu sudah bisa terlacak oleh. Jadi intinya nanti kalau memang benar-benar sudah berjalan dan masyarakat bisa menggunakan, sudah dengan 100% aman begitu ya, Bu ya, baik SDM dan semua kenyamanan yang ada di dalamnya. Baik, Bu Aning, kalau untuk integrasi ke bus Trans Semanggi bagaimana, Bu? Pemkot Surabaya harus melakukan koordinasi dengan Kemenhub. Apakah ini sudah dilakukan, Bu? Ya, Aning? jadi Dinas Perhubungan sudah bersurat kepada Kemenhub dalam rangka penyesuaian tarif, untuk meminta Kemenhub memberlakukan satu tarif. Jadi jangan sampai tadi berpindah yang harusnya tetap 5.000 jadi 11.000 gitu kan, 5.000 tambah 6.000 itu sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Nah, nanti dari DPRD Kota Surabaya juga akan mengawal kalau ternyata sampai dengan nanti diberlakukannya tarif itu belum, maka kita ambil langkah berikutnya begitu ya. Bagaimana mengkomunikasikan Dinas Perhubungan DPRD dengan Kemenhub. Kita bisa konsultasi ke Jakarta. Kalau dari Bu Aning sendiri, apakah ada pihak-pihak mana yang harus lebih intens memperhatikan tentang feeder ini agar bisa berjalan baik begitu? Terus kemudian dari Pemkot Surabaya sendiri, harapannya Bu Aning bagaimana, Bu, ketika nanti benar-benar sudah tarif itu keluar begitu dan digunakan oleh masyarakat Surabaya? Iya, otomatis keberpihakan anggaran tadi ya, dengan cara apa? Keberpihakan anggaran itu dengan mensupport penuh untuk sarana prasarana termasuk halte. Nah, ini tingkat keamanan itu salah satunya juga halte juga. Kalau coba bayangkan kalau malam menunggu di halte yang sepi atau belum gelap, belum berbentuk halte, masih rambu stop. Ya, nah itu hujan. Nah, betul. Itu kan sangat tidak nyaman. Jadi meskipun feedernya sudah lengkap, tapi kalau haltenya belum gitu ya, maka keberpihakan dari pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini tim anggaran bersama dengan DPRD Kota Surabaya yang menganggarkan itu, nanti kita support penuh sehingga diharapkan minimal 5% lah, 5% dari APBD yang selama masih 0,6% itu bisa tercapai untuk anggaran.
Nah, kemudian juga Dinas Perhubungan itu terus melakukan evaluasi. Kalau evaluasi itu terus dilakukan, maka setiap kelemahan, setiap masukan saran dari masyarakat bisa langsung diatasi. Dan yang terakhir partisipasi masyarakat tentunya ya, untuk bisa berpindah dari, kalau sudah disediakan feeder ya berpindah dari motor lah, mengurangi kemacetan, mengurangi polusi ke feeder. Dan enak kan, enggak capek gitu, enggak capek, nyaman. Kemudian tarifnya juga kalau dihitung dengan mereka naik motor juga bisa dibilang minimal sama begitu ya. Ini yang kita harapkan kepada seluruh stakeholder dan masyarakat Kota Surabaya. Kalau Bu Aning sendiri tadi sudah dikatakan harapannya kepada masyarakat begitu besar ya, semoga bisa mengurai kemacetan juga di Surabaya begitu. Tapi Ibu, sejauh ini kalau Ibu melihat apakah Pemkot sudah benar-benar mengenalkan kepada masyarakat, terkadang mereka sudah berjalan gratis tanpa tarif untuk saat ini seperti itu, tapi tidak semua warga Kota Surabaya itu juga sudah paham ini ada loh alat transportasi baru begitu yang bisa digunakan dengan tarif yang relatif murah seperti itu. Nah, untuk mengenalkan kepada masyarakat sejauh ini Ibu melihat bagaimana effort dari Pemkot sendiri, Bu? Ya, jadi memang seluruh akun media sosial Kota Surabaya itu sudah mencoba untuk sosialisasi ya. Tinggal nanti melalui jalur kelurahan, kecamatan, RT, RW begitu ya, atau mengadakan event-event menarik untuk masyarakat, misalnya giveaway untuk yang naik. Otomatis sebetulnya selama seminggu gratis ini sebetulnya juga upaya sosialisasi pemerintah Kota Surabaya begitu ya. Nah, ini perlu ditingkatkan lagi saya kira, karena memang kalau sebatas akun media sosial mungkin belum tentu semuanya mengakses ya Bu ya. Yang usia generasi milenial istilahnya Bu ya. Generasi yang tua begitu ya, generasi tua itu agak kesulitan mengikuti media sosial gitu ya. Sehingga perlu melalui mungkin disub dengan kelurahan, perangkat kelurahan, kecamatan, ke RT RW yang bersangkutan untuk proses sosialisasinya perlu ditingkatkan juga. Baik Bu Aning, terakhir harapan Bu Aning sedikit saja Bu untuk operasional feeder ini nanti di Kota Surabaya jika sudah diketok palu tarifnya berapa dan bagaimana respon dari masyarakat Kota Surabaya. Silakan Bu Aning. Ya, jadi saya berharap nanti ketika perwalinya sudah turun, tarifnya sudah fix gitu ya, masyarakat juga bisa memanfaatkan seluruh APBD Kota Surabaya yang sebetulnya ketika kita menggunakan moda transportasi publik ini, maka sebetulnya kita ikut menggeliatkan roda perekonomian. Karena bagaimanapun juga di Surabaya ini pendapatan tertinggi itu masih dari perdagangan dan jasa. Nah, perdagangan dan jasa ini support utamanya sebetulnya mobilitas. Nah, mobilitas ini adalah transportasi publik. Dimanapun negara maju, pasti ya transportasi publik itu menjadi jawaban. Nah, sehingga semoga saja ke depan masyarakat bisa beramai-ramai, berbondong-bondong untuk termasuk DPRD Kota Surabaya. Kemarin pemerintah Kota Surabaya sudah mencanangkan hari Jumat seluruh ASN menggunakan transportasi publik. Ini menarik sekali. Sehingga diharapkan nanti menjadi kultur atau budaya yang bisa kita mulai sejak dini. Baik Bu Aning, terima kasih dan semoga sesuai dengan rencana berjalan dengan lancar dan memang benar-benar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Surabaya. Sobat Lentera, terima kasih dan semoga informasi ini memberikan wawasan yang lebih luas tentang Kota Surabaya yang semakin menarik dan semakin dilengkapi dengan fasilitas yang menguntungkan masyarakat. Saya Injung Purbawi, terima kasih dan sampai jumpa.